Ini tentang rencana, monggo disambi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Rencana publikasi di ACOM. ACOM itu rencana konferensinya MMRS yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 9 November tahun ini, ya. 9 November. Dan panitianya kelas ini kan janjinya. Loh, ya jadi ya. Jadi ya. Jadi panitianya. Jadi setelah dulu berjanji, setelah melewati makan terus ternyata sedap ya magang itu. Iya. Iya, makanya ingat ya ketika saya cerita di workshop komunikasi, ya terjadi kan, gitulah. Jadi ya apapun kondisinya tetap semangat. Gimana lagi? Ini kan harus dilewati. Ya kan? Ini harus dilewati. Udah ada yang menghela nafas. Berarti. Nah, teman-teman, MMRS itu berusaha untuk memudahkan Bapak Ibu untuk publikasi. Ya. Nah, memang mepet jadwal ACOM dengan jadwal magang. Ya. Ketika kemarin diundur pun nggak ketemu jadwalnya karena kan magangnya baru mulai bulan September ya. Betul ya, September 1 kan ya? September 1 sampai 31 Oktober. Padahal ACOM itu tanggal 9. Tanggal 9 kalau ditarik 1 bulan sebelumnya, karena kita harus melihat abstraknya, kita harus menyeleksi abstraknya, harusnya seleksi. Tapi insya Allah tidak lah, ya kan? Ini kan tujuannya memang untuk Bapak Ibu supaya bisa publikasi. Cuman kami berharap bahwa tulisannya memang publishable, gitu loh. Artinya secara kaidah penelitian bisa dipublikasikan, gitu, ya. Ada yang dibilang wah ya kayak gini nggak bisa gitu ya Bu. Pengalamannya Bu Iva, ya teman-teman kemarin yang sedang hospital visit yang dengan saya, nah saya juga berpikir bahwa kayaknya perlu banyak perbaikan kalau kita mau ngejar publikasi yang serius gitu ya. Nah, cuman rencananya ACOM ini sedang saya sedang mencari jurnal. Ada beberapa jurnal yang kami hubungi, majalah kesehatan Sinta 2, tapi tampaknya nggak bisa karena antriannya sudah tahun depan, sampai tahun depan. Sekarang saya sedang menghubungi jurnal aplikasi manajemen, ini sedang kontak dengan chief editornya. Beliau dulu ngajar di sini, tapi karena tugas belajar jadi nggak ngajar tahun ini. Mudah-mudahan bisa. Jadi masih ada 3 jurnal itu. Satu adalah JAM tadi, 2 majalah kesehatan yang kayaknya tidak mungkin ya. Tapi kalau mau publish tahun depan juga nggak apa-apa sih. Artinya dapat LOE dulu untuk syarat ujian kan boleh, kan? Tapi nggak bisa wisuda. Lalu yang ketiga, ini untuk default kami ingin menghubungi yang tahun lalu digunakan oleh MMRS, itu jurnalnya VIA. Jurnalnya VIA itu sintanya masih belum sinta yang bagus. Tapi untuk tujuan syarat ujian itu boleh. Nah, rencana kami seluruh paper yang masuk itu akan masuk ke yang VIA. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, wah, yang mana yang VIA ini, gitu kan? Tadi info dari Bu Holly masih Sinta 6 ya. Tadi sempat ngobrol sama Bu Iva. Bu Afi. Bukan, yang siap Sinta 3 kan? Bukan, satunya lagi. Kalau Sinta 3 juga mahal kan? Berapa? 1 juta. Gitu. Nah, artinya begini. Nanti semua ad cost untuk publikasinya.
yang Sinta 6 itu rencananya yang informasinya dari Boli sekitar 300-an. Saya nggak tahu ya, saya mau ngomong 200 nanti keliru. 200 atau 300 atau 400 lah, segitulah. Nggak sampai 500 jelas. Tapi kalau yang Sinta 2, Sinta 3 itu 1 jutaan, di atas 1 juta ya. Di atas 1 juta ke atas lah. Nah, masalahnya adalah untuk publikasi di Sinta 3 dan Sinta 2 itu tidak hanya uangnya, nominal uangnya, tapi waktunya yang agak lama. Saya berusaha mendekati yang ekonomi, itu pun saya negonya adalah bisa nggak kita minta slot selected paper aja. Jadi saya tidak underestimatekan teman-teman, tapi tidak semua itu memang untuk mencari jurnal yang tinggi gitu kan. Ada yang untuk syarat lulus gitu, betul nggak? Betul. Nah, sekarang yang keras, gitu. Loh, cuman tapi yo kadang eman-eman gitu loh. Kadang eman-eman kalau penelitiannya bagus, eman-eman gitu. Cuman ya waktunya memang agak lama. Sebetulnya kalau lulusnya kan semester depan misalnya gitu ya. Syaratnya sudah itu jurnal itu. Kalau dijanjikan misalnya tahun depan itu sebelum Juni itu, mungkin saya masih bisa rekomen ya teman-teman. Tapi kalau misalnya setelah Juni, ya monggo kerso teman-teman mau apa enggak gitu. Jadi kalau yang default kami akan kirimkan ke jurnal Sinta 6, infonya Sinta 6 gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin naik, boleh, ada konsekuensi tambahan biaya lagi, ada konsekuensi tambahan waktu, ada konsekuensi review yang lebih detail. Review itu biasanya kalau tidak ada kerjasama itu 2 round, semuanya luar, maksudnya bukan kita, tapi kalau ada kerjasama dengan conference, review itu 2 round. Round pertama adalah internal dari MMRS yang review, bukan artinya kita akan memudahkan, tapi supaya teman-teman ini bisa masuknya lebih gampang gitu ya. Nah, review round 2 tergantung jurnalnya. Gitu. Itu kalau proses yang bisa saya sampaikan untuk Sinta 2 atau Sinta 3. Begitu. Nah, itu tentang jurnalnya. Lalu tentang deadline pengumpulannya itu bulan depan tanggal 9. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu sekitar berapa? 2 minggu. 2 minggu extended abstract saja. Extended abstract saja. Nanti saya kirimkan ya formatnya ya. Formatnya saya kirimkan. Ini rencananya akan kami umumkan hari Senin, tapi saya tadi bilang Mas Riko, teman-teman kuliah lagi kapan? Masih Oktober kan? Ya, saya tak masuk sekarang. Jadi nanti saya kirimkan. Jadi nanti kalau misalnya Mas Riko mengumumkan di grup, nanti jangan galau di grup gitu loh. Saya sudah ada penjelasannya, dan kalau Bapak Ibu mau tanya sekarang gitu. Ya. Nah, yang diantisipasi ada 2 itu. Yang pertama tanggal 9 extended abstract, formatnya nanti saya kirimkan. Extended abstract itu bagaimana? Extended abstract itu seperti abstrak tapi ada citasinya. Kalau abstrak kan nggak ada citasinya ya. Ya misalnya latar belakangnya cuma 2 kalimat gitu ya. 2 kalimat kalau abstrak biasa ya, itu boleh beberapa kalimat plus data dukungnya, apa? Supporting artikelnya. Begitu. Pun di hasil nggak ada, di pembahasan juga begitu. Jadi ada beberapa artikel untuk pendukung hasilnya. Nah, oleh karena itu, hal kedua yang harus diantisipasi adalah ketika Bapak Ibu proses magang nanti, sudah sekarang ya, sudah mulai ya, coba judulnya paskan dengan tema conference. Tema conference luas banget, semua masuk lah. Tema conference-nya yang terakhir
semua yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit. Nah, artinya masuk semua kan? Itu ya. Itu ya. Cuman kalau bisa lebih spesifik bagus. Yang kedua, selain skopnya, yang kedua adalah judulnya itu kalau yang kuantitatif tadi variabelnya sudah jelas, ya kan, datanya sudah ada. Terus prosesnya itu benar. Extended abstract tanggal 9 itu masih oke lah, rencana masih sekian, data juga belum terkumpul banget gitu ya, belum terkumpul sempurna gitu ya. Kalau kuantitatif berapa kata Bu minimal sampel? Minimal sampel? Oh, minimal 450? 300 dalam 2 minggu. 100-an ya. 100 sampai 300. Kayaknya kan nggak mungkin ya. Angel loh. Sebetulnya kalau untuk alat statistik minimal 30 ya. Iya. Minimal 30. Tapi ya, tidak semua juga begitu. Kemarin di VSM katanya 30. Siapa ya? Di LIN katanya 30 untuk sampel. Siapa yang cerita? Waktu di LIN. Yang menyampaikan? Pak siapa? Pak Firman. Tapi untuk ini, untuk data ini. Untuk ya. Tapi bukan untuk tidak untuk publikasi ya. Iya. Maksud saya begini, kalau sampai tanggal 9 itu masih belum sampai kan. Gini, Bapak Ibu selama magang itu bisa ngambil data untuk publikasi. Ya. Kalau bimbingan saya biasanya saya minta dari proses magang itu tidak semua proses magang diceritakan, karena itu sulit publikasinya, katanya jadi essay nanti. Bukan, maksud saya seperti halnya kita ketika hospital visit, kalau kita menceritakan saja itu jadi deskriptif dan tidak mudah diterima oleh jurnal. Tapi kalau Bapak Ibu punya judul yang publishable itu ya, yang ada datanya, ada variabelnya, terus bisa digunakan masuk dalam standar minimal pengukuran dengan statistik, alat statistik bisa, itu sudah cukup. Nah gitu. Jadi pada tanggal 9 sudah kelihatan hasilnya misalnya 90. Kalau kuantitatif sebetulnya nggak bisa ya, karena kan 30 itu masih jalan kan. Ya nanti ketika oke lah 30 dipakai dulu, nanti berubah lagi ketika full papernya dikirimkan. Itu kalau untuk yang semua sih, tidak hanya Sinta 2, tapi kalau yang maksud saya semua harusnya publishable untuk dimasukkan di jurnal dengan kaidah penelitian yang cukup. Mulai lama-lama ini kayaknya. Katanya masuk semua kan. Nah, tapi beberapa teman-teman itu sudah punya artikel yang dipublikasikan. Siapa yang sudah? Wifa sudah, saya tahu soalnya. Ada yang lain? Lagi OTW, terus yang lain? Yang lagi OTW. Tidak ada. Berarti sementara masih Wifa sama Bu Retno. Ya berarti teman-teman mestinya ikut yang di Acom ya. Kalau yang standar mau nggak sih yang di Acom kira-kira dari magangnya. Nah kalau bimbingan saya tahun ini, wah ini ada orangnya di sini, ada 2. Yang satu belum mulai. Saya Pak. Bimbingan magang. Oh. Mau ganti. Saya ingat saya Budi Ajeng loh. Mau ganti saya. Saya pikir-pikir lagi. Hati-hati loh ya kalau memasukkan saya yang jelek sih. Nah, saya contohkan untuk mahasiswa saya mau didengarkan. Ada Bu Eva sama Bu Indah. Saya kemarin menyampaikan, tolong selama proses magang sekian hari itu ngambil data kualitatif kalau saya. Misalnya nih,
Bu Eva itu tentang pemasaran digital di rural area. Ini kan agak menarik gitu kan ya, pemasaran digital di rural area gitu kan ya, padahal di Belingi gitu. Ya, nanti bayangan saya Bu Eva ngambil wawancara dengan pasien, potensi ini mencontohkan ya untuk teman-teman barangkali untuk bisa menjadi ide ya, potensi pemasaran digital di rural area, di rumah sakit Belingi misalnya gitu ya. Misalnya begini, apa yang dimau gitu kan? Apa yang dimaui oleh mereka, apa kebiasaan mereka ketika bersosial media, digital marketing, apa yang kira-kira cocok. Nah, itu bisa ditulis dengan data kualitatif. Kalau kualitatif, saya mungkin akan mensyaratkan 10 sampai 15 lah orang ya. Dengan cukup 10 menit atau 15 menit saja. Apa? Kuali. Apa? Interview. Kuali Tidak di interview. Tidak di. Nah, karena kan untuk syarat ini Bu, kalau 10 itu lebih aman sih. Tapi kalau misalnya tidak bisa 10, jangan kurang dari 5. Mestinya bisa ya. Bisa 5. Saya tanya Bu Eva ya jawab. Mau ganti pembimbing? Gitu. Nah, misalnya Bu Indah tentang potensi home care di Belingi. Nah, itu juga kebutuhan apa home care, misalnya gitu. Ini sekalian ya, kita nggak jadi bimbingan ya. Nanti Arema main soalnya. Enggak. Saya selalu meluangkan untuk mahasiswa. Iya. Tetap main dia. Tonton bareng nggak, Pak? Nah, potensi pengembangan home care di Belingi, gitu kan misalnya. Apa yang dibutuhkan, gitu-gitu, itu nanti diperoleh datanya dari wawancara. 10 orang saja. Kira-kira dalam sekian hari bisa apa enggak? Lah iya, bukan tuh. Kalau saya wajibkan loh Pak ini. Jadi ganti enggak? Langsung, gak ada pertimbangan sekarang. Tapi masih pikir-pikir. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa. 15 menit ngobrol. Saya tahu khawatirnya Bu Eva itu, Pak kalau 15 menit ya kurang dong Pak. Ngobrol kok. Saya biasa 2 jam sih. Ngobrolkan apa? Ngobrolkan apa lalu 2 jam? Loh Pak, nggak terasa loh Pak. Betul, nggak terasa. Sebenarnya langsung diarah-arahkan itu Pak ya. Nggak boleh. Kualitatif kok diarahkan. Enaknya itu suruh cerita malah, misalnya gimana sih kalau misalnya kita itu ada promosi lewat IG misalnya, ada yang lihat nggak? Apa itu IG? Ya, anak banget. Nah gitu, nanti dia akan cerita. Lanjut aja, kenapa nggak pakai sosial media? Misalnya gitu kan bisa ditanya. Yang mungkin nggak sampai 15 menit kan? Misalnya dia potensial, dia muda, ya kan dia muda. Tapi kalau sepuh kan, kira-kira kalau anaknya pakai enggak? Kan kemarin mau bridging, jadi begini ceritanya. Kalau di Belingi itu ternyata penggunanya adalah anak muda. Sedangkan yang datang adalah orang-orang sepuh, gitu kan? Bagaimana Bu Eva akan membridging info-info di sosial media yang dibuka oleh anak muda untuk disampaikan ke orang tua? Artinya kan dua-duanya. Kalau orang tua pernah nggak tanya-tanya tentang rumah sakit ke anak-anaknya? Nah, gitu-gitu kan? Itu bridgingnya Bu di situ. Nah, untuk anaknya pernah nggak mengarahkan orang tuanya untuk ke rumah sakit tertentu dari sosial media, contohnya gitu. Nah itu yang harus digali, makanya perlu bimbingan.
Gitu. Nah, Bapak Ibu yang lain yang sudah punya topik magang semua sudah kan? Sudah dok kan waktu supervisi 1. Nah, dari situ bisa diambil sebagian data. Misalnya saya contohkan bimbingan saya yang sudah lama banget sebelum saya berangkat sekolah. Beliau meneliti tentang kepuasan pasien di rumah sakit, sebuah rumah sakit. Nah, ketika mensurvei itu kuesionernya kita olah lagi, dijadikan pembuatan instrumen kepuasan kualitas layanan khusus untuk rumah sakit. Nah, itu jadi publikasi sendiri. Jadi tidak menjelaskan proses magang dari mulai identifikasi masalah itu enggak. Gitu. Ada gambaran enggak? Ada ya? Yang kira-kira ada topik yang sulit apa? Apa belum nyambung ke judul publikasi semua? Saya belum. Apa magangnya? Kalau kemarin judul saya masih analisis kunjungan rawat jalan pada pasien poliomielitis. Jadi data awal yang ditemukan ini terdapat tren penurunan kunjungan poliomielitis dari tahun 2022 sampai 2024. Ya, background udah jadi kan, ada penurunan. Iya. Ya kan? Terus apa lagi? Mencari sebab-sebabnya. Iya. Terus sebab-sebabnya mau dicari pakai apa? Rencana mau cari tambahan data kan Pak terkait Pakai? kunjungan pasien itu masuk di penjaminan apa? Ternyata datanya itu tidak ada. Datanya maksudnya ada pergantian SIM RS sehingga data yang lama ini nggak ada, cuma 2023 yang bisa dilihat. Jadi saya nggak bisa melihat dari segmen pembiayaan apa yang dipakai karena kan ini rumah sakit tipe B Pak. Salah satunya mungkin kalau kunjungan BPJS-nya turun, apakah ini dampak dari rujukan berjenjang seperti itu Pak? Itu jadi nggak bisa. Terus kira-kira nyarinya gimana? Punya bayangan nggak? Nyarinya sih kemungkinan melakukan interview di calon Iya kan? Calon. atau ya Kalau calon gimana carinya? yang sudah menikah usia produktif gitu Pak, yang di poli Oh, lain betul, karena betul. polinya kan nggak banyak Pak. Betul, ya. Itu juga bisa sih. Dia kan bisa. Apa? Terus nggak beli publishable? Maksudnya Ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Iya, pemilihan layanan objek di Malang misalnya. Jadi deh. 10 aja Pak. Terima kasih Pak. Iya kan? Dia jadi supervisor. Salah. Gitu ya. Jadi dari bukan proses magangnya ini kalau saya ya, tapi tetap konsultasi sama supervisor lo ya. Tetap konsultasi sama supervisor dan nanti supervisor itu ketika full paper beliau kan sebagai authornya. Supervisor itu dan pembimbing lapangan yang bertugas membantu Bapak Ibu ketika mendapatkan review dari reviewer. Ya. Nah, gitu. Kalau minta diantar saya antarkan. Dia aja kan. Siapa? Tapi kamu iya sih. Enggak. Ya, Pak Ade. Ya, saya kan mengerjakan mengenai analisa waktu untuk pasien juga dari diri terawat inap. Tapi itu kan bertanda yang bosan. Ruangan itu kita bisa nggak tahu ya. Mestinya bisa mestinya. Tapi ada pembatasan dalam arti yang kita observasi itu hanya di sini tidak sampai yang dirawat inap untuk menanyakan masalahnya. Enggak apa-apa juga sih Pak. Yang penting melintirnya supaya bisa cantik gitu loh. Gitu ya. Sebetulnya kan kalau makanya Pak Ade mau ngejar yang Sinta 2 atau yang default. Hah? Kalau Sinta 2 berarti kaidah penelitiannya itu yang agak, tapi bukan untuk tesis kan? Bukan ya, tesisnya lain ya? Sampelnya harus jelas. Terus time motion studies-nya nanti
tidak hanya tampak sebagai deskriptif, artinya ada alat analisisnya. Misalnya dibandingkan dengan standar, dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, dibandingkan dengan literatur, nggak apa-apa. Itu time machine-nya mau berapa? Lama loh Pak nyarinya. Ini ada set, kalau ini dapat 12. Wah, jadi dong. Iya. Bisa Pak, bisa maksudnya. Bisa. Tapi saya tidak menjanjikan ya yang Sinta 2 ya. Minimal yang default bisa. Ya. Supervisornya siapa? Boleh. Berarti tak bilang. Wajib jadi. Iya kan? Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi extended abstraknya perkiraan tanggal berapa Pak? Pertengahan Oktober itu ya? 9. Seharusnya ya di pengumumannya 5 Oktober. Tapi saya tadi saya matur ke KPS, kayaknya kalau 5 Oktober terlalu dini daripada nanti datanya belum masuk semua. Makanya di extend sampai belum diumumkan sudah di extend kan? Sampai tanggal 9. Full papernya. Full papernya setelah setelah accepted di extended abstraknya, maka nanti akan ada pengumuman kapan. Ya, seharusnya sebelum conference. Karena kan setelah conference kita mulai kirimkan ke jurnal-jurnal, kita seleksi dulu, kita tawarkan mana yang mau kita seleksi dulu, lalu kita tawarkan mau ngambil yang Sinta 2 dengan konsekuensi seperti ini atau cukup masuk ke default. Kalau default ya oke gitu. Tapi selected paper ya yang untuk Sinta 2, Sinta 3 ya. Selected paper. Jadi kita akan seleksi dulu. Mungkin sekitar 10. Saya nggak berani menjanjikan banyak. Sekitar 10 itu pun ditambah dengan pesaingnya dari kelas kerjasama. Ya. Nanti dilihat mana yang selected papernya masuk, berarti itu bisa di. Papernya juga oral presentation. Kalau ikut conference harus oral presentation supaya ada ini. Jadi extended abstract itu nanti dipresentasikan ketika conference. Ya. Ada pertanyaan? Bu Rita? Bu Brigita. Tidak ada ya? Kira-kira ada bayangan? Ada ya? Ada bayangan teman? Bu Kartika? Yes. Saya kudu ngaco Pak Chandra ya boleh Pak. Bayangannya nampak. Bayangan siapa Pak? Bayangan pertanyaan Ibu Nurul bener kan? Bayangan siapa gitu? Iya, heran Pak. Anu Bu Rey kemana? Mengurangi pesaing katanya. Tadi di kopi mah izinnya Pak. Oh iya, oke. Yang lain? Ya, nanti. Sebenarnya topik magang saya itu mirip-mirip sama ya Pak Chandra. Jadi bor maternal yang rendah. Nah, setelah dianalisis itu memang kunjungan dari poli rawat jalan yang selalu sedikit gitu Pak. Nah itu nanti rencananya kan saya juga mau wawancara. Nah itu wawancaranya selain dari pasien kunjungan rawat jalan, apakah juga dari SDM terkait, misalkan asisten perawat atau bidan atau koordinator ruangan maternal tersebut atau yang lain atau Ya. Jadi ada 2 ya. Ini tadi kan untuk publikasi. Ya, untuk publikasi saya menyarankan seperti itu karena dicuplik satu aja enggak apa-apa gitu ya. Artinya kan tidak menyelesaikan magangnya kan. Nah, kalau Bu Ratih menyuplik saja tanda kutip tadi, sajanya itu adalah pasien saja. Ya, kita judulnya kan dari mata perspektif pelanggan. Pernah saya contohkan tesis
saya S3 kan panjang. Gitu ya. Saya ambil satu yang saya publikasikan tentang pandangan klinisi terhadap JKN. Bisa publikasi. Tapi apakah itu tesis saya? Itu bagian dari tesis saya. Nah, itu bagian dari magangnya Pak Chandra, bukan berarti magangnya selesai. Ini saya di sini sebagai menjelaskan tentang ACOM, gitu. Publikasi di ACOM yang dijembatani pakai data magang, gitu. Ya, kalau penyelesaian magangnya ya harusnya semua kan, gitu. Misalnya 2 dari provider, 2 dari pasien, boleh. Kalau mau dibuat begitu juga boleh juga kan, dari perspektif provider sama perspektif pelanggan, barangkali ketemu gapnya, ternyata ada gap loh. Nah ini kan jadi tulisan juga, bisa publikasikan juga, gitu. Misalnya direncanakan, 4 yang pasien, 4 yang bidan 2, perawat 2, manajemen 2, misalnya gitu. Sudah. Ya. Gitu ya. Coba. Ya. Kalau full papernya itu formatnya ada contoh juga? Ada, nanti ada. Sekalian. Sebetulnya full paper itu akan kelihatan setelah saya ketemu dengan jurnal-jurnal tujuan ya. Kalau jurnal tujuannya sudah, Oh beda-beda anunya. ya kan, misalnya 3 jurnal, tujuan jurnalnya kan akan beda-beda formatnya, ya. Makanya saya belum bisa mengirimkan yang full papernya, tapi yang ya extended papernya, extended abstraknya nanti akan kita kirimkan linknya. Ya, begitu. Tetap loh yo, ini bukan tentang magang. Magang tetap konsultasi dengan supervisornya masing-masing. Ya, ada apa? Acang konsultasi. Ada Bu Sofi, Acom juga, Bu Devita, Acom. Saya kan cuma ketua saya. Nanti tolong ya Bu Sofi, teman-teman dibimbing. Angel guys. Gitu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu kalau mau tanya nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan bingung gitu ya. Jangan bingung terus saling bertanya dan saling tidak bisa menjelaskan. Ya, gitu ya. Bu Vicky gimana? Oke? Apa? Bu Vicky gimana? Oke? Ya wes, oke wes. Biasa kan? Oke dulu. Bu Mira. Kok tambah gak kelihatan? Bu Riris? Sudah ya? Cukup ya? Nah lagi Bu Mira masuk. Saya nggak jelas Pak. Enggak wes. Ya, cuman Bapak Ibu, kalau saya membalasnya lambat, bukan berarti tidak saya baca dan tidak saya balas. Habis ini terus nggak balas kan nggak bisa. Ya, saya intip kadang-kadang saya buka tapi nggak dibalas. Berarti saya belum bisa balas, gitu aja. Tapi saya balas. Boleh. Setelah Arema ya. Bu Nurul gimana Bu Nurul? Oke? Bismillah. Supervisornya siapa? Wah, sebelah. Ada bayangan ya? Apa ya? Ada bayangan? Jadi yang kesu? Oh, gitu banget Pak. Pekerjaannya Bu Nurul. Insya Allah sudah ya? Bapak Ibu, halo, sudah ya? Cukup ya? Sudah ya? Saya tinggal ya? Mudah-mudahan lancar magangnya. Amin. Menyenangkan. Sukses sampai akhir ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bimbingan ya.